Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya. What are you eating? Oh, ini sih lebih ke healing fisik ya atau kesehatan. Tapi ya kesehatan juga bisa ngaruh ke mental atau batin kita atau sebaliknya. Ketika kita sakit, batin kita sakit, ngaruh di kesehatan karena biasanya kita jadi susah makan atau nggak doyan makan, bahkan susah tidur. Nah, otomatis nanti ujung-ujungnya bikin sakit. Nah, pesan healingnya kita diingetin tentang apa yang kita makan hari ini ya. Perhatikan apa yang kita konsumsi, makanan, minuman, pola makan yang teratur ya. Jadi konsumsilah makanan dan minuman yang memang meaningful ya, berguna, bermanfaat dan juga healthily, sehat, baik untuk tubuh kita. Nah, selain memperhatikan apa yang kita konsumsi, juga pola makan, jam makan yang teratur ya. Nah, itu tadi jadi ada kaitannya, walaupun di sini bunyinya pesan healing ya. Nah, healing itu nggak hanya healing karena kita patah hati, healing karena kita sedih, kita lagi kecewa ya, tapi juga penyembuhan secara fisik juga. Nah, biasanya kalau kita itu tadi kita lagi galau, jadinya malas makan. Nah, itu juga ya mengenai pola makan, jangan sampai makan nggak teratur. Nanti kamu bisa sakit fisik. Awalnya sakit hati karena nggak doyan makan nggak teratur, jadinya sakit fisik beneran ya. Oke, jadi ini untuk pesan healingnya. Perhatikan apa yang kamu konsumsi dan juga pola makan ya yang teratur. Oke, next kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama Aquarius, collaborate ya atau berkolaborasi, kolaps, bekerja sama ya, dimana kita tahu zodiak Aquarius ini zodiak yang berelemen area atau udara yang cenderung bisa fleksibel. Nah, ini pesannya jadilah fleksibel seperti Aquarius. Fleksibel sama mencela-mencela beda ya. Maksudnya fleksibel ini kamu bisa masuk ke semua kalangan ya. Kamu bisa beradaptasi dimanapun kamu berada, bisa bekerja sama dengan tipe orang apapun itu, dengan berbagai macam karakter. Nah, kemudian ya dengan berkolaborasi, pekerjaan yang terasa berat ya itu bisa ringan karena ada beberapa tenaga, ada beberapa kepala gitu ya, yang mungkin aja kamu udah mentok, nggak ada ide, udah stuck, tapi seseorang yang berkolaborasi sama kamu ada ide yang lebih bagus misalkan ya, karena satu tim ya pastinya mesti solid, mesti kompak ya. Jadi itu bekerja sama ya, dan ini nggak berlaku dalam nggak berlaku dalam pekerjaan atau karir aja ya, sama dalam hal relationship juga sama. Jadi dengan pasangan itu
bekerja sama, nggak bisa sama-sama ego, sama-sama keras gitu, nggak bisa. Jadi mesti bisa saling melengkapi, maka terciptalah kolaborasi yang solid kamu dengan pasanganmu. Nah, ya, dengan keluarga, misalkan dengan saudara, sama orang tua atau pertemanan ya juga sama. Kita tuh terkadang sih harus luas juga ya, supaya bisa diterima di lingkungan manapun, terutama kalau dalam pekerjaan ya, bisnis ya. Kalau kita nggak mau berkolaborasi ya nggak jalan ya, apapun pekerjaannya itu pasti mesti ada kolaps ya, kolaborasi gitu loh. Oke, next kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, ini oke, tension ya, square, semi square, tension. Oke, pesan dari tension ini adalah berani menerima tantangan ya, atau berani mengambil kesempatan yang datang. Jadi kalau misalkan nih dalam karir kamu ada kesempatan nih, ada tes ya untuk promosi jabatan. Nah, ini kamu harus berani mengambil kesempatan itu. Masalah nanti hasilnya kamu yang masuk atau rekan kamu yang masuk atau yang terpilih, yaitu urusan belakangan. Yang penting kamu mesti berani dulu mengambil atau mencoba kesempatan itu ya. Jangan di awal nggak bisa, paling juga ujung-ujungnya yang kepilih bukan aku misalkan, nanti juga ujung-ujungnya aku nggak bakalan lolos, aku nggak siap. Nah, kalau kita selalu dihadapkan pada nggak siap, nggak berani, nggak percaya diri, kita nggak akan pernah maju, stuck di titik ini aja. Dan rekan-rekan kita yang semakin melaju kencang gitu. Sama halnya kamu berbisnis ya, perlu mengambil kesempatan yang datang. Misalkan ada ide gitu ya, dimana di situ ternyata ada juga kesempatan kamu memperluas usaha kamu atau mencoba menjual produk yang lain atau ekspansi. Nah, itu kamu harus berani mengambil kesempatan itu. Tapi ya tentu aja yang perlu pertimbangan yang masuk akal ya. Tapi kan terkadang kita belum nyoba aja udah nyerah gitu. Nah, ini enggak. Jadi berani menerima tantangan dan mengambil kesempatan yang ada. Oke. Selanjutnya tuh, train simbiosis. Aku rasa ini hampir sama mah kolaborasi ya. Mungkin dengan ini mirip lah ya, mirip ya. Kalau kolaborasi, yang penting kamu bisa beradaptasi, kemudian kalian punya tujuan yang sama, ya udah gabung gitu kan. Kalau simbiosis, saling mengambil keuntungan tapi dalam pengertian yang positif ya, tapi dalam pengertian yang positif gitu loh. Simbiosis bukan memanfaatkan ya, mungkin bahasanya memanfaatkan satu sama lain tapi dalam hal yang positif gitu. Kalau berkolaborasi tujuannya sama gitu, tapi kalau simbiosis tujuannya nggak harus sama, tapi kamu membutuhkan jasa dia juga membutuhkan jasa kamu untuk sama-sama menciptakan tujuan masing-masing gitu ya. Intinya tetap fleksibel, luas, beradaptasi untuk bekerja sama ya demi kesuksesan karir kamu, bisnis atau usaha kamu ya. Kayaknya pesan-pesannya ini lebih mengarah ke karir, bisnis, kesuksesan gitu ya, usaha. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, untuk energi hari ini
ya. Page of Wands. Tarik dulu semua kartunya ya. Strength, Four of Wands, Nine of Wands, dan Judgment. Oke. Dari Page of Wands ini kalau dalam hal bisnis pekerjaan ini sinkron dengan kolaborasi dan juga bersimbiosis ini tadi, dimana hari ini kamu akan ada deal-dealan gitu ya, atau negosiasi atau melobi, atau sebaliknya ya, orang lain yang berusaha melobi kamu, berusaha bernegosiasi dengan kamu, berusaha untuk klarifikasi, atau mungkin hari ini kamu ada presentasi atau kamu yang menerima presentasi gitu loh, yang tujuannya intinya untuk bekerja sama ya, visi misinya mesti sukses, mesti goal, mesti mencapai target ya. Gambaran dari Page of Wands ini tentang komunikasi, negosiasi, lobbying ya. Kemudian juga jika ada terjadi kesalahpahaman ya antara kamu dengan orang lain, nah aku rasa hari ini bakal ada klarifikasi ya. Bisa kamu yang klarifikasi, maksudnya kamu klarifikasi duluan, bisa orang itu orang tersebut yang klarifikasi duluan. Nah sehingga kan benar-benar duduk bersama, dibicarakan baik-baik ya, dan sampai masalah kalian clear ya. Oke, kalau dalam percintaan Page of Wands nih ya, kamu akan dihubungi oleh seseorang ya, yang tentu saja yang kamu harapkan, atau yang kamu tunggu-tunggu. Oke, dan beberapa dari kalian juga hari ini akan mendapatkan kabar gembira ya. Kabar gembiranya itu ya, kalau dalam hal percintaan ya, kamu dihubungin sama seseorang yang kamu tunggu-tunggu ya, atau ada yang ngungkapin tentang perasaannya, intinya sesuatu hal yang positif ya. Kemudian di sini aku dapat kartu Strength. Ini sinkron dengan pesan nih, tension, bahwa hari ini ada aja challenge yang mesti kamu hadapi, tantangannya itu ada aja gitu ya. Tapi ibaratnya wanita ini bisa menaklukkan singa, sama dengan kamu, sekalipun ada halangan, ada hambatan, atau kamu dikasih challenge ya, tantangan, kamu bisa ibaratnya nih, singa aja kamu taklukkan gitu loh, apalagi challenge ya. Kemudian juga di sini kalau aku lihat dari Four of Wands, ini sih sinkron dengan Page of Wands ya. Jadi kalau misalkan kamu ada konflik ya dengan siapapun itu, mau itu di tempat pekerjaan atau dengan rekan kerja, istilahnya di dunia kerja ya, atau sama pasanganmu, mungkin sama keluarga atau sahabat. Nah hari ini ada energinya dimana hubungan kalian akan kembali harmonis ya. Dan untuk percintaan ya, beberapa mungkin sudah mulai merencanakan tentang pernikahan, tapi hambatannya itu ya ada aja gitu loh ya, yang membuat kamu mesti kerja keras juga untuk bisa mewujudkan rencana kamu ya. Ini tentang pernikahan. Oke. Dan hari ini beberapa dari kalian mungkin kayak menghadiri gitu ya, invitation, situasi berkumpul gitu ya, entah itu pesta atau ada launching apa gitu ya, pembukaan apa kayak gitu, atau gathering ya, atau mungkin acara keluarga kamu sendiri di rumah ya, ada acara sama orang rumah, mau mungkin dinner di luar, mau di rumah aja, atau kamu menghadiri acara keluarga ya. Oke. Kemudian di sini kalau aku lihat dari Nine of Wands ya, beberapa dari kalian ya, mungkin juga sebagian besar hari itu kalian tuh lebih berhati-hati ya, seperti membuat boundaries
Jadi kalau misalkan berhati-hati ini juga dalam pengertian kalau kamu mendapatkan informasi, kamu nggak langsung percaya, jadi kamu filter dulu, ya. Kemudian juga berhati-hati ini juga ketika ada tawaran-tawaran yang datang ke kamu, sepertinya di sini energinya kamu nggak langsung mengiyakan, ya, tapi kayak kamu memantau dulu, ya. Ya udah, kamu jalan dulu aja, aku lihat dulu gimana hasilnya, gimana cara kerjanya, ya, kayak gitu. Atau bahkan kamu mencoba untuk observasi tentang kebenaran dari penawaran-penawaran itu. Oke, kemudian di sini juga kalau aku lihat dari Judgment ini sinkron ya dengan ya tadi sama tension, ya, dimana hari ini kamu ada peluang besar, ya, sebuah peluang besar yang di situ jalan menuju sukses itu kalau misalkan kamu ambil ya, peluangnya itu besar banget, ya, ada sebuah kesempatan besar. Nah, ini juga bisa menjadi kartu karma ya, karena ini kartunya upright, jadi kebaikan-kebaikan yang kamu tanam ya kamu akan menuainya, gitu loh ya. Dan ini terkait dengan konflik tadi ya, siapapun yang berkonflik dengan kamu ya akhirnya mencoba untuk klarifikasi dan mencoba untuk berbaikan lagi gitu. Oke, next kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Pesan percintaannya ya, wow, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi buat yang belum punya pasangan, belum bertemu jodoh nih, lagi jomblo ya, belahan jiwamu atau soulmate kamu itu sudah ada ya, in spirit gitu, rohnya ya, energinya itu sudah ada ya. Yang perlu kamu lakukan, kamu percayai ini ya, dan siapapun soulmate kamu akan bisa merasakan energimu ya, dan dia pun akan memanifestasikan untuk bisa bertemu secara fisik walaupun kalian itu masih belum saling kenal ya. Atau kamu dekat dengan seseorang, memang kamu merasa bahwa dia adalah soulmate kamu, tapi so far belum bisa bertemu karena jarak atau karena kesibukan ya. Kalau kamu yakini energinya sudah ada, kamu percaya, ini kan mempercayai sesuatu hal ini kayak menarik energi gitu kan, jadinya kayak loa gitu kan. Nah, percayai ya, maka soulmate kamu akan segera memanifestasikan untuk bisa bertemu secara fisik ya. Entah kalian memang berkenalan udah lama tapi belum ketemu ya, secara komunikasi secara online, atau mungkin kalian memang udah kenal ya, dia memang soulmate kamu, tapi karena jarak atau karena kesibukan udah lama nih nggak ketemu ya. Tarik energinya, rasakan ya, rasakan dia sudah ada dalam dirimu, rasakan bahwa soulmate kamu, jodoh kamu, belahan jiwamu itu sudah ada ya di depan kamu atau di samping kamu, dan kamu yakini dia segera datang, dia segera menemui aku, gitu ya. Oke, untuk next pesan malaikat hari ini, yap, be assertive, jadilah tegas ya. Dalam pekerjaan pasti jika ada sesuatu hal yang menurut kamu nggak sesuai SOP atau melanggar peraturan atau itu bakal merugikan ya, kamu mesti tegas ya, iya enggak gitu, jangan abu-abu ya. Kalau dalam pekerjaan tuh kalau abu-abu bahaya jadinya nggak bisa mencapai target kamu nantinya ya.
atau tegas dalam ini tadi Nine of Wands ya, membuat boundaries, membuat batasan. Siapa-siapa yang boleh masuk terlalu dalam di kehidupan kamu, atau siapa-siapa yang hanya sekedar kita kenal baik, kita saling menyapa, selesai. Nah, ini kamu yang mesti bisa bersikap tegas ya. Mana yang memang mesti kamu batasi, mana yang boleh masuk di kehidupan kamu. Nah, ini tentang kehati-hatian. Jadi kita itu nggak sembarangan menarik atau menerima energi orang lain. Kalau positif sih nggak masalah ya. Kalau energinya negatif atau toksik, nah itu bikin kita tuh jadi lelah ya. Oke, sama halnya dalam hubungan ya, buat kalian yang ini nih, yang lagi HTS-HTSan ya. Kalau memang kamu nyaman dengan situasi itu, oke, itu kan hak masing-masing ya. Tapi kalau memang kamu berharap adanya komitmen yang serius, sementara kalian masih HTSan, ya kamu perlu meminta ketegasan. Nah, kembali lagi apa tujuannya gitu. Jangan tujuannya serius tapi sampai bertahun-tahun kamu nggak berani tegas, ya jadinya salahnya di kamu sendiri gitu kan. Kamu udah punya visi misi nih dalam hubungan, pengennya ada komitmen, tapi partner kamu maunya HTSan aja, berarti kan nggak punya visi misi yang sama, nggak sinkron. Nah, di sini kamu mesti tegas ya, mesti tegas, mau lanjut komitmen serius, atau kalau nggak bisa ya udah sampai sini aja gitu ya. Kalau masih dalam hitungan bulan sih ya nggak harus begitu gitu loh, yang dalam hitungan udah bertahun-tahun ya. Tapi kalau memang kamu enjoy HTSan atau TTM sama seseorang, ya nggak apa-apa juga gitu, jalanin aja, kan semua kembali ke pilihan hidup masing-masing ya. Jangan sampai maunya komitmen tapi nggak berani tegas, akhirnya sampai bertahun-tahun ya udah gitu-gitu aja. Jadi kamu yang mengeluh, kamu yang ngomel-ngomel sendiri, kamu yang kecewa, yang sakit hati, tapi nggak berani ngomong ya. Oke, pekerjaan tadi udah ya, kita harus tegas juga. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya, your sensitivity is a gift. Jadi hari ini kamu tuh lebih peka, bisa merasakan energi orang-orang di sekitar kamu, atau ya energi situasi kondisi yang ada di sekitar kamu ya. Kamu jadi peka. Nah, kepekaan ini adalah karunia yang pastinya mesti dimanfaatkan atau digunakan ya untuk hal-hal yang baik ya. Semisal kita tuh sensitif ya, ketika bisa merasakan, oh orang ini kok kayaknya vibes-nya negatif banget, kok aku ngerasa nggak enak, kayak ada yang janggal. Nah, otomatis kamu bisa hindari orang tersebut ya. Siapa tahu memang dia ada niat yang kurang baik ya, artinya kan bisa bermanfaat untuk diri kamu sendiri gitu ya. Itu salah satu contoh. Atau sensitivitas kamu itu lebih ke kamu paling nggak tega lihat orang lain menderita, lihat orang lain sakit. Nah, akhirnya kamu membantu ya, bermanfaat. Nah, jadi itu ya. Berarti afirmasinya my sensitivity is a gift, atau kepekaanku ini adalah karunia ya. Jadi kita syukuri. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.